Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa sih yang membuat suatu negara itu maju? Ya, benar sekali, pertumbuhan ekonomi. Yuk kita sama-sama memahami konsep pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Rea Akmal Novandika dan teman saya Belva Samtalira. Langsung aja kita ke video penjelasannya yuk. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya semenjak 2 abad kebelakangan ini. Dalam periode tersebut, dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada masa sebelumnya, kuda dan beberapa binatang peliharaan lain merupakan tenaga penarik bagi alat pengangkut yang utama. Pada masa ini, keadaan sudah sangat berbeda. Kemampuan manusia untuk pergi ke bulan dan mewujudkan komputer canggih merupakan contoh yang nyata dari betapa jauhnya manusia telah mengalami kemajuan sejak 2 atau 3 abad yang lalu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah faktor investasi. Terus yang kedua, ada faktor keuangan negara. Yang ketiga, faktor kebijakan moneter dan inflasi. Yang keempat, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Serta yang terakhir adalah faktor produksi. Selanjutnya, ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perusahaan yang bersifat quantitative change dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Selanjutnya, ada juga teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah stok barang-barang modal. Yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Yang keempat, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walau menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak aktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. 2 teori dari beberapa orang, yaitu teori Schumpeter dan Hardt-Dommer. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang teori Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Selanjutnya, teori Hardt-Dommer. Hardt-Dommer mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau steady growth. Dalam jangka panjang, di dalam pertumbuhan mantap, semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi masing-masing tumbuh secara konstan atau pada laju yang lurus secara eksponensial. Yang terakhir, ada faktor-faktor menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan teknologi. Yang keempat, faktor budaya. Dan yang terakhir, faktor sumber daya modal.